Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita berkenalan dengan tokoh pada drama malam ini. Tengku Nafisah akan berperan sebagai mama dari Kayla. Tengku Raisa akan berperan sebagai ayah dari Kayla. Tengku Eva akan berperan sebagai Kayla. Tengku Nur akan berperan sebagai kakak dari Kayla. Tengku Fiona akan berperan sebagai janda muda. Tengku Nadia akan berperan sebagai Zoba. Tengku Marisa akan berperan sebagai Latifah. Tengku Sukma akan berperan sebagai Akila. Tengku Zahira akan berperan sebagai Tengku Zaf. Tengku Humaira akan berperan sebagai Tengku Dea. Serta Tengku Lutfia akan berperan sebagai Ustaz Yasin. Dan dia akan berperan sebagai Saksikan persembahan drama kami yang berjudul Santri Berkiprah dalam Membangun Akhlakul Karimah. Mentari mulai menutup diri dan kini berganti dengan cahaya bulan yang siap untuk menyapa. Angin berhembus dari arah timur mencoba menggoyahkan hati yang masih kokoh, menggekam daun yang belum siap untuk berbuah. Di sudut kota terdapat rumah yang biasanya kian terdengar canda tawa bersama, tapi kini dihadapkan pada keseriusan percakapan yang biasanya kian ditujukan kepada seorang anak yang sedang memperjuangkan keinginannya menuntut ilmu agama. Putri Kayla namanya, gadis muda dengan potensi berbakat, terus meyakinkan kedua orang tuanya atas keinginannya menuntut ilmu agama setelah lulus dari SMA. Kayla, kibar rencana Kayla lu banget. Kayla, masa lagi keputusan Kayla yang awal bunda? Kayla atau bunda ya? Allah, Masuk Daya, kamu kira Masuk Daya ada masa depan? Gini dek, coba kamu pikir ya, dengan Masuk Daya kamu mau jadi apa? Pengangguran? Dengan gaji kamu bisa kerja? Enggak kan? Betul yang Kayla lagi akak pegang. Mesti Kayla kuliah, alurnya Kayla sarjana, Kayla dilanjutkan perusahaan ayah lagi akak. Allah, bangunan deh ji bunda, anak item dengar batanyo. Kak, ada keputusannya tak Kayla? Bunda Kayla saya dengar halo bunda, anakku. Tapi untuk aku Kayla dek manisan. Tapi ayah, lanjut. Kayla hanya bisa terdiam mendengar semua omongan dari keluarganya yang tak satu pun berpihak kepadanya. Tapi keputusan Kayla sudah buat. Dia tetap ingin melanjutkan pendidikannya ke Daya. Di sisi lain, Zulfa dan ibunya yang juga sedang makan bersama sambil berbincang perihal Zulfa yang sudah sebulan mencipta kehidupan di dalam Daya. Zulfa, tebik nu, tepat jauh builan. Bikena pinggan nu, banyak bobu. Tiban di dayang nu, badan jatuh balik Zulfa. Ribuan langkah kaki pun mulai mengisi ruas jalan melintasi area Daya menuju
hafalkan hafalan yang sudah ditugaskan dan jangan sampai mengulang hafalan kenangan mantan. Teruslah berlindung kepada Yang Maha Kuasa agar senantiasa dilindungi dari seseorang yang membuat nyaman lalu meninggalkan. Terima kasih. Alhamdulillah terangkan itu. Nanik baru, kenalin, nanik Akila, nan Pronisa, nan Lon, Putri Mikaela. Baru good, pindahan atau kiban, Ranu apa nih hai? Hai, kamu lagi malam penyakit temponya dan soal akhlak kepada manusia burung. Itu loh, gabut tak ikut campur urusan lo. Tak lama kemudian Zulfa pun datang dengan wajah lesu tak bersemangat di samping Latifah. Akan beb, wahana lagi semangat saga yuronya. Emosi on beb. Hana kecak orang kakak lo. Yang baik ucap betul. Ni mantau, bawa balik anak balik Madu sana ada balik Farida, ya bukti baru si bulan. Kain anak dan pura-pura orang. Benar tadi gila hai beb. Tapi leno dua-dua tentu. Nanti tajak kerja bapak mandong. Jangan mata sabar gila padi-padi tentu. Dari kejauhan nampak sosok laki-laki bertubuh kekar dengan hidungnya yang begitu maju, membuat siapapun yang bertanya begitu terpesona. Pakaiannya yang cukup rapi, sesuai kitab yang memenuhi rumah sejatinya. Beliau pun tampaknya berjalan menuju balai pengajian. Assalamualaikum, betul nggak baik aku deh ya? Ustaz Yasin pun masuk sebagai guru pengganti Ustazah Dera di kelas baru yang bahkan ia tak tahu bagaimana kondisinya di sana. Kajet-kajet, itu kawan bu. Seperti biasa, Gemah Pusat Informasi tak henti-henti menyeru nama satu-satu yang kedatangan tamu. Kami tujukan kepada Kayla dari Senegok ini. Harap melangkah ke pusat informasi, ada orang tua yang menunggu. Kami beritahukan sekali lagi, kami tujukan kepada Kayla dari Senegok ini. Harap melangkah ke pusat informasi, ada orang tua yang menunggu. Assalamualaikum Bunda. Gina, Kayla gagah ya Bunda. Waalaikumsalam. Baca rencana Kayla Piudrit. Kayla kan kacek hidayahnya. Bunda pakan tanya tadi. Kan kalau Kayla pegah, Kayla macam derajat Bunda.
Pacan kaya turuti kemauan bunda. Menyokela kuliah, alingkan kaya sarjana, kaya ka sukses hari lagi akak. Nyo, punya sertifikat. Anak bunda api nyo. Bunda makan lagi bunda pegang. Kaila aja apa nyo? Kaya bunda sih. Ayah butuh Kaila kan? Kau betul lagi bunda pegahnya Kaila. Kasih jabut. Dina fikir jumpa janyak terbit. Untuk pegang tak? Kamu jemput. Ke masalah kuliah tu ayah yang urus. Mendengar ucapan ayah dan bundanya, Kaila hanya bisa terdiam seraya memendam perasaan sedih yang tak bisa diungkapkannya karena tak ada satupun keluarganya yang mendukung dalam menuntut ilmu agama. Di sisi lain, Ibu Zulfa juga mengunjungi Zulfa yang belum kunjung keluar menemui ibunya. Tak lama dari itu, nampaklah Zulfa dari kejauhan yang seperti biasanya membawa pakaian kotor dan rantang di kedua tangannya untuk diberikan kepada ibunya. Pakan dekat tebiknya. Hai mak, kakak lagi nak baca yang tak kena. Malai lah mak. Aduh, berat bagaimana? Bro lah, si mak, dia lagi yang lain tak kena. Malai lah lu, tak lu. Nyumpa rantangnya, tapi makanan yang kata lagi hanya makan orangnya sebab mana saya belanja je no. Nasi MPG. Sampai menantu, menyahana sabab lah biaya yang lu. Nino, betul, kamu pada angin. Ayo, makanan yang mau pakai kuda. Kita trip pada hari kejabut. Lo dah punya anak inan Ronu, kentang nak inan lo. Jadi hana pasti berharap lo pakai kemauan Ronu. Saya kau hana lakai mantan kajut. Wajah sedih terjual dari duka ibunya Zulfa. Hatinya hancur dibuatnya. Tapi ia tetap sabar dan selalu mendoakan perubahan dari anandanya itu. Entah di waktu yang dekat atau bahkan lama. Kagak ada jenggot. Atap pesantren seolah tak mampu menahan jiwa dari teriknya sinar surya. Agama dinomorduakan bagi mereka yang tak paham betul alasan insan diciptakan. Ketertiban, adab, moral, kebersamaan dan tutur akhlakul karim adalah pembelajaran utama yang selalu diajarkan kepada jiwa-jiwa yang istiqamah dengan ilmu. Siapa yang tahu terjanji Tuhan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sebenarnya berada dalam tangan insan yang tetap bertahan hingga akhir. Perhatian untuk para santri, fokuslah mengaji. Lupakan dia yang sudah menyakiti. Duduklah di reka yang tepat dan jangan sampai duduk di hati yang salah. Hafalkan hafalan yang sudah ditugaskan dan jangan sampai mengulang hafalan kenangan mantan. Teruslah berlindung kepada Yang Maha Kuasa agar senantiasa dilindungi dari seseorang yang membuat nyaman lalu meninggalkan. Terima kasih. Pak Guru ya, terus. Tapi anak puisi sih, jadi maafkan masih ada. Hai, warnanya kalau mau warnanya kalau mau pesulah mantek. Mas Romantik geraknya. Oh ya, nama Falan. Ayo. Pembicaraan mereka berhenti di kala Ustazah Dea memasuki kelas mereka. Kak, Aci seperaju hafalan yang baru lebih. Seperaju Tungku Zulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad akhrajan nataiza fikri li arbabil hijab.
jadi bantu tapujo milik Allah Ta'ala dan kiban tunggu lupa nama apa ya Rano? Nah tunggu mas pakai aja kah tidak maju. Zulfa pun berdiri di raut wajahnya yang kesal. Wallahu a'lam bishawab. Kah jujur tunggu lupa singa ngomong hafai baik gaduh perahaba. Semua murid pun turun dari balai pengajian menuju asramanya masing-masing. Sedangkan Kaila masih menetap di dalam balai untuk mengulangi pelajarannya. Ya lupa dan nenek temulang yang si atu. Tak lama dari itu datanglah seorang ustazah menghampirinya. Kaila Wan tunggu Drono yang siapa bu? Pijit tunggu ayah Drono kagak tinggal Drono selama aja. Ya Allah yang betul itu gue Bumi tak lagi hangat meski matahari sudah sejengkal. Langkah tak lagi kokoh meski kaki masih mampu berlari. Derai air mata terus membasahi wajah Kaila ketika mendengar pengumuman hidupnya telah tiada. Kembali lagi hati harus menepi. Kepada siapa lagi tubuh harus berlari? Tak ada lagi pemandangan rindu di kala sepi. Kini hanya tinggal kenangan yang akan terus melayat hati. Kaila masuk ke dalam rumahnya. Dia ditemani oleh teman kelas pengajiannya. Tatapannya kosong, hatinya hancur. Ia berjalan perlahan menuju ayahnya yang sudah terbujur kaku tak ada nyawa. Kaila hanya terdiam tak menyikapi perkataan kakaknya. Ia tahu menggubris omongan kakaknya hanya akan menjadi siksa bagi ayahnya. Sebagai gadis berpendidikan agama, Kaila tahu apa yang mesti dilakukannya sebagai seorang anak. Karena tak ada yang paling bermanfaat bagi jasad yang tak bernyawa kecuali anaknya yang salihah, yang selalu siap untuk berdoa. Erina mengambil Quran pemberian Ajwa, tapi di dalam hatinya berkata, bagaimana membaca ini? Erina hanya membolak-balikan Al-Quran dengan kebingungan, karena tak tahu bagaimana cara membacanya. Ia tahu pendidikan sarjana yang tinggi tak mampu membantu orang tersayang di saat sudah tak bernyawa. Erina memandang ke arah Kaila. Mengapa di saat seperti ini justru Kaila yang sangat dibutuhkan oleh ayahnya? Jujur, ia iri. Hatinya berkata, kenapa aku selama ini? Apa ini maksud Kaila tentang bergunanya dirinya di saat ayah dan bunda sudah tiada? Tapi itu semua sudah tak berguna. Menyesal pun tak
Makan kak, wajib hai. Kan kalau dari belum meninggal ayah kak, wajib kan makan sedih mono. Makan ikhlas. Lon gak ikhlas, tapi yang namanya kehilangan pasti tetap membekas kan? Kak ada kesayangan ayahnya sampai sedih hati mono. Lon hendak tuh pegah, sebab ulun yang dewasa bandal memberikan kasih sayang ke Lon dan kakak Lon. Hanya saja ayah Lon kurang mendukung putusan Lon dalam jaga. Man kepusi dijak pun tahta keluarga kaya dan kah jik mantang sambung pendidikan bapak yang kah mau. Iya, tapi nya menurut Lon hanya sesaat mandun. Urunyan kasih Lon dari Ubud, Jino giliran Lon berbakti kepada urunnya. Ya, cara Lon berbakti dengan bijak kuno. Tapi Jino Lon terlihat hanya berguna bagi urun syik Lon, tapi Lon akan berguna bagi urun syik Lon singoh di akhirat. Zulfa sontak terdiam dengan uraian kata-kata yang keluar dari mulut Kayla. Hakikatnya, pembelajaran yang lain tak hanya dipetik oleh Kayla dan kakaknya, tapi juga disaksikan dan dipetik pula oleh Zulfa yang ikut serta hadir mengunjungi rumah Kayla. Ia berpikir bagaimana buruknya dirinya memperlakukan orang yang benar-benar tulus menyayanginya. Betapa tak bergunanya ia membuang masa bertahun-tahun di daya, tapi tak ada yang dapat dituai oleh orang tuanya. Tak lama kemudian, Akila menghampiri Kayla dan Zulfa. Buku tak ada. Jangan tak jemaah. Mereka pun beranjak pergi untuk bersiap-siap. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja melihat seorang ustaz yang menjadi incaran para santriwati Hidayah. Hai, kakak lelek. Puji. Kena kakak lelek. Ya. Kenapa muka lu kaitan? Ini sampai nah kalau agaknya. Aku kakaknya. Mereka berjalan melewati Ustaz Yasin. Kayla yang sudah tahu perihal kekaguman Akila terhadap Ustaz Yasin, dia bisa tersenyum melihat tingkah temannya yang satu itu. Sebagai seorang teman, Kayla harus mendukung Akila baik urusan belajar maupun percintaan. Ya. Kan anak mana nama gete-gete. Alah, saya murid dan lawitnya, hai tapi kieti.
dalam diri sendiri. Aku sudah membuat harimu dipenuhi hujan badai yang tak pernah henti. Aku melukaimu dengan tajamnya goresan melati. Aku anak durhakamu, Ibu. Aku anak yang tak pernah sadar diri. Hapus air matamu, Ibu. Aku anak yang tak pantas kau tangisi, tak pantas kau periksa karena mengkhawatirkanku. Ibu, kau adalah ratu yang tak bermahkota, tapi berkedudukan surga. Kau adalah mentari yang mampu menghangatkan dinginnya jiwa. Kau adalah rumah tempatku berteduh di kala hujan melanda. Maafkan aku, Ibu. Harapanku sering kusepelekan, keinginanku sering kuabaikan, rintihanmu tak pernah kupedulikan. Aku menyesal. Aku menyesal, Ibu. Yang selalu mengajarkanku tentang baik dan buruknya dunia. Kau selalu rasa hatiku di saat ku salah dalam melangkah. Perjalanan waktu silih berganti berputar pada prosesnya. Angin badai telah dilalui bersama kelas 3. Kini tinggal menampakkan kaki saja. Kaila, Akila, dan Zulfa kini telah menjadi pemenang dari peperangan nafsu durjana. Tapi tidak dengan Latifah. Ia berhenti di tengah perjalanan. Untuk pertama kalinya, Latifah datang mengunjungi temannya. Nama Akila berada di pusat informasi. Panggilan untuk Akila kepada Tengku Akila dari Aceh harap melangkah ke pusat informasi karena ada yang menunggu. Kami beritahukan sekali lagi kepada Tengku Akila dari Aceh harap melangkah ke pusat informasi karena ada yang menunggu. Hai Akila, kan ketepit ka dari budong. Keraput kau musuh hinan rohku. Ya mana lo? Ajaklah, aku khabar lo rohku. Dong ya hai sebut lo hantar. Bukan, jitubit dulu kadang lehso tu. Akila keluar menuju pusat informasi. Didapatnya Latifah yang datang mengunjunginya. Latifah? Ni apa Latifah? Ya. Iko pula tak bertahan dayahnya. Ya Alhamdulillah, roh Latifah. Nyalah yang orang Cina ju. Padahal melong antang pejabat lu kagak leadership sih. Atau ada buku tak tahan. Angkuhnya, tapi menyolong kebalik lampi mana mungkin. Bahkan mungkin. Ya kena tak sama ada lah. Kau nanti tanya. Hai pergi yang ada mungkin. Dah satu kata takrib. Lah, saya tahu lah. Nyaksinya Akila. Kau galatak kepada emosi lo. Padahal lo pujak kena yang laki maaf menikah. Nyalah tak spending tu. Maaf lah ber. Mereka yang laki maaf. Bahawa nanti dikarenakan lo hantar melakukan sah dengan God. Oh aman ya. Alhamdulillah menyalaginya. Kalau ni aku Kailah jumpa betul. Oh enggak, lampi kebrak tangan nyemaknya dua. Kailah jumpa. Tak lama dari itu, Zulfa dan Kaila keluar menemui Latifah yang telah sekian lama tak berjumpa. Mereka adalah jiwa-jiwa seperjuangan sebelumnya yang melalui hujan badai bersama. Hanya saja Latifah kandas di tengah jalan begitu saja, tapi tidak dengan pertemanan mereka. Tali persahabatan itu tetap terjalin hingga akhir meski jiwa tak lagi bersama. Sejatinya tak ada yang bisa menebak takdir kemana arah yang akan engkau tuju, siapa yang akan engkau temui, dan seberapa banyak kehilangan yang akan engkau alami. Yang pasti, hargai setiap apa yang
bisa dihargakan, apalagi merencanakan untuk kau beli. Para santri, teruslah menuntut ilmu sampai engkau tahu bahwa bulu mata yang jatuh itu takdir Tuhanmu, bukan karena ada yang merindu. Sekian persembahan dari kelas kami akhiri. Assalamualaikum